Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang mulia ini. Hari ini kita akan melaksanakan santunan yatim dan duafa bulan suci Ramadan, dan nanti dilanjutkan dengan nuzulul Quran. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang beriman. Insyaallah yang hadir pada hari ini akan mendapat syafaat yaumil akhir insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk memulai acara ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Rizky Pristiandi SA. Kepada Dr. Rizky Pristiandi untuk mengambil tempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa hiya syahrun mubarakah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim dan seluruh unsur pengurus lainnya beserta keluarga yang saya hormati dan sangat terpelajar dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Rektor Universitas Medan Area beserta Wakil Rektor, seluruh dekan, wakil dekan sekawasan UMA, seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan jabatan dan namanya, khusus Akhinal Kiram Ustadz Dr. Zainun MA selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa UMA, serta seluruh unsur pengurus lainnya dan kita semua yang hadir, hafizakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita memuji Allah dan bersyukur atas banyak nikmat yang dikaruniakan kepada kita, khususnya tentu nikmat yang paling besar sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan kepada kita, bahwa kita semua masih ditakdirkan Allah untuk bisa hadir bersama bulannya yang agung dan penuh keberkahan, yakni Ramadan 1445 Hijriah. Shalawat dan salam kita ucapkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, menjelang berbuka puasa hari ini, sejenak mari kita berkonsentrasi untuk menjadikan majelis ini bagian dari taman-taman surga yang ada di dunia, kata Rasulullah, karena kita mengkaji ayat-ayatnya di dalamnya. Masih ada waktu untuk kultum atau kusepuh ini, lihat 7 menit atau 10 menit gitu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sedikit pencerahan dari acara Nuzulul Quran yang sengaja kita adakan sambil menunggu waktu berbuka ini. Saya sudah siapkan slide, kemungkinan tidak bisa semuanya nanti terjelaskan, tapi kalau mau minta silakan nanti kepada BKM-nya. Inti pembicaraan kita pada hari ini akan bicara tentang meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di antara keutamaan bulan ini, bulan Ramadan ini, Bapak Ibu-ibu, adalah bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran berdasarkan firman-Nya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hanya terjadi perbedaan kapan Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan itu. Ada yang masyhur 17 Ramadan, sehingga itu yang kemudian dijadikan sebagai momentum peringatan nuzulul Quran. Tetapi kalau kembali pada Quran sendiri, ada surah Al-Qadr yang menyatakan bahwa Quran ini diturunkan pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa sesungguhnya kami menurunkan dia, Al-Quran itu, pada malam Qadar. Dan dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW menjelaskan malam Qadar itu terjadi di 10 terakhir Ramadan. Karena beliau pernah mengingatkan kita untuk berjaga-jaga pada 10 terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi bagaimana orang-orang yang memperingati Nuzul Quran tanggal 17, apakah salah? Nah, ternyata tidak, karena dalam kajian ulum Al-Quran ada beberapa cara turunnya Quran itu. Ada yang pertama, tahapan-tahapan turun Quran itu ada berturun sekaligus, baru turun secara bertahap. Setelah dilakukan ta'dil namanya ya, bukan pentarjihan, ta'arud adillah, maka ada yang memahami bahwa Quran itu turun dengan beberapa tahapan. Pertama, Quran turun dari Allah di Lauh Mahfuz, di tempat yang tidak ada yang tahu tempat itu di mana kecuali Rasulullah yang pernah sampai ke sana. Bahkan malaikat Jibril belum pernah sampai dalam peristiwa Isra, dalam peristiwa Mi'rajnya beliau. Dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita umatnya, itu berlangsung secara berangsur-angsur. Jadi Quran itu turun secara utuh dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua, dari Baitul Izzah langit dunia secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama lebih kurang 22 tahun. Ada yang enak menghafalnya dengan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang begitu. Nah, Bapak, Ibu-ibu hadirin hafizakumullah, kalau kita lihat dari tahapan turunnya Quran seperti itu, maka turunnya Al-Quran secara sekaligus itulah malam Qadar ke Baitul Izzah, langit dunia.
Nah, di langit dunia inilah banyak upaya jin, setan dari kalangan jin yang berusaha mencuri berita langit. Yang dalam surat Al-Waqiah dan di ayat yang lain disebutkan banyak yang gagal dan terbakar karena tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, itu malaikat. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, itu malaikat. Itu di Baitul Izzah. Berarti turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad menurut sejarah, tahap pertamanya adalah pada tanggal 17 Ramadan. Oh iya. Pada tanggal 17 Ramadan. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 41 pada saat bertemunya dua pasukan pada perang Badar. Maka dari situ tidak ada yang salah ketika memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 itu memperingati awal ayat yang pertama turun di Gua Hira. Adapun dalam turun berikutnya secara keseluruhan di malam Qadar, tapi secara bertahap-tahap yang lain dia bisa turun kapan saja selama 22 tahun. Artinya kalau kita mau memperingati tanzilnya Quran itu, para itu bisa kapan saja, karena dia ada pernah di bulan Zulhijjah dalam peristiwa turunnya ayat tentang haji dan lain sebagainya. Tapi kita memang mengambil momentum Ramadan. Tentu ini mendekati mau masuk ke 10 terakhir, sudah melewati 17 Ramadan. Nah, kita memperingati momentum itu. Dan yang lebih penting dari ini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan yang singkat ini sebenarnya saya ingin mengajak kita semua bahwa saya kira tidak ada yang meragukan tentang keagungan Al-Quran bagi kita di sini. Bahkan bagi para non-muslim, para orientalis yang mempelajari Islam ini secara integral, tidak imparsial, secara menyeluruh, pasti akan mendapati bahwa tidak ada yang bisa mengimbangi kehebatan Al-Quran dari berbagai segi dan berbagai aspek. Mungkin ini tidak sempat saya jelaskan sekarang, bicara tentang kemujizatan Al-Quran masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Bahwa Al-Quran akan menjadi kitab yang senantiasa terpelihara karena Allah yang menyatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Nah, yang lebih penting adalah kemudian bagaimana kita memperoleh kemuliaan Al-Quran ini. Salah satu nama yang diberikan kepada Quran yang paling masyhur adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Artinya bahwa Al-Quran ini adalah Diaul Karim, sumber kemuliaan. Rugilah orang-orang yang sudah diberikan Al-Quran padanya tapi dia tidak mendapatkan kemuliaannya, padahal sebagai sinar, siapapun yang mendapatkan sinar itu dia pasti akan mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Apa buktinya? Quran ini Bapak Ibu turun dari zat yang mulia, yaitu Allah, diturunkan kepada orang yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, melalui perantaraan malaikat Jibril yang mulia, di tempat yang mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Jadi siapapun yang berhubungan dengan Quran, maka dipastikan dia akan mendapatkan keutamaannya, termasuk kita. Tapi sayang banyak orang yang tidak mengambil kesempatan ini. Bapak Ibu pernah lihat kertas putih? Kertas putih itu kalau ditulis jadi koran, jadi tulis jadi buku, mungkin kalau terletak di bawah biasa saja dianggap orang. Tapi lihat ketika di kertas putih itu ditulis ayat Al-Quran, kira-kira ada yang berani nggak nginjaknya? Kalaupun ada yang berani, orang-orang kafir, nah pasti dia pun pasti akan rasa takutnya. Dia mulia, kertas itu menjadi mulia hanya karena ada ayat Quran. Begitu juga kita, ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah, karena dia adalah dia itu cahaya. Kalau cahaya itu dalam bahasa Arab dia, nur itu cahaya juga. Cuma kalau dia sumber, apa bahasa kita, sinar. Nah ini, yang lampu ini sinar ini. Yang sekitarnya ini cahaya namanya. Maka Quran disebut dengan nur. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang menjadikan Quran matahari bersinar, bulan bercahaya.
bercahaya, karena bulan tidak punya sumber cahaya. Nah, Quran itu dia. Nah, siapapun kita yang ingin mendapatkan kemuliaannya, maka kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Ini pesan penting yang ingin saya sampaikan dalam acara berbuka hari ini. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaannya, maka berinteraksilah dengan Al-Quran. Dan ada 5 tahapan interaksi saya sebut di sini. Yang paling rendah, Bapak Ibu, mendengarkan ketika Al-Quran dibaca. Tadi yang diminta oleh Pak Ketua Yayasan, siapa yang hafal ayat ini? Itu bukan hal yang sederhana. Kita yang mendengarkan saja pun dapat rahmat. Karena itu Allah langsung sebutkan, faida quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi berapa banyak orang mengambil kesempatan mau berinteraksi pada hal yang terendah ini, mendengarkan ketika Al-Quran dibaca. Yang kedua, naik sedikit, mau membacanya. Saya kira kalau tentang keutamaan membaca Quran, Pak, banyak sekali. Pembaca Al-Quran disebut sahabat Quran. Nanti pada hari kiamat diberi syafaat. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Tidak ada yang meselisih hadis ini sebagai hadis sahih. Baca Quran, siapa yang membacanya nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Dapat pahala. Iqra' man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa baca Quran 1 huruf saja akan diberikan ganjaran 1 kebaikan. Setiap 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Aku tidak berkata, kata Rasulullah, alif lam mim harf, alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan, baru baca bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Kali 10 190. Di bulan Ramadan kali 70. Kali itu 190 kali 70. Banyak pokoknya. Yang matematika itu yang tahu jawabnya. Kalau hitung pahala, Masya Allah luar biasa. Tapi berapa banyak orang yang mau membacanya? Bahkan hanya Al-Fatihah saja pun, Bismillah saja pun 19 huruf. Apalagi kita mau naik ke atasnya, mau mempelajarinya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, firmannya lihat surat Ali Imran 79. Jadilah Rabbani, kunu Rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang-orang Rabbani, orang generasi-generasi Qurani. Siapa itu? Yang mengajarkan Al-Quran dan terus mempelajarinya.